Apakah Isa dan Yesus itu sama? Kalau sama, kenapa tempat lahirnya beda? Berikut jawabannya lengkap dengan dalil dan data sejarah. 1. Apakah Isa ialah Yesus? Jawaban, ya. Nama yang dimaksud merujuk pada orang yang sama, tapi penceritaannya yang berbeda. Al-Quran menyebut QS Ali Imran 3:5 namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Berarti Islam mengakui nama tokoh itu. Isa dalam Islam, sosok asli Kristen, sosok yang sudah direvisi oleh tradisi dan teologi gereja. 2. Kenapa data kelahiran berbeda? Kristen mengatakan Yesus lahir di Bethlehem. Al-Quran mengatakan Isa lahir di bawah pohon kurma. Apakah ini kontradiksi? Mari kita bongkar dengan data sejarah. Injil sendiri memiliki dua versi berbeda tentang kelahiran Yesus. Injil Matius, Yesus lahir di Bethlehem pada zaman Herodes. Injil Lukas, Yesus lahir pada sensus Quirinius. Masalah besar, Herodes mati tahun 4 SM. Sensus Quirinius terjadi tahun 6 M. Artinya, Injil Matius dan Injil Lukas beda 10 tahun tentang kelahiran Yesus. Ini diakui oleh sarjana Kristen, Raymond Brown, FFM, Bruce, Bart Ehrman, Geza Vermes, Encyclopedia Britannica. Kristen sudah beda sendiri, jadi tidak bisa dijadikan standar mana benar. B. Al-Quran tidak menyinggung kota, tapi menyebut detail peristiwa lahir yang logis. QS Maryam 19:22-26. Ketika Maryam merasakan sakit melahirkan, beliau pergi menjauh, berada di tempat terpencil, menggoyang pohon kurma, memakan kurma segar, minum dari mata air. Kurma mempercepat proses melahirkan, Karen. Daerah Palestina dan Syam memang penuh pohon kurma. Al-Quran tidak bilang, lahir di bawah pohon kurma berarti bukan di Bethlehem. Bethlehem pun punya area pinggiran penuh pepohonan, jadi tidak ada masalah. Yang salah justru Injil yang saling bertentangan. 3. Silsilah Yesus berbeda versus Isa. Apakah Islam salah? Ini juga mudah. Injil Matius dan Lukas punya silsilah berbeda, 100%. Kristen punya dua versi silsilah Yesus. Matius 1, Yesus keturunan Raja Sulaiman. Lukas 3, Yesus keturunan Nabi Nathan. Padahal Sulaiman wa Nathan. Tidak mungkin sampai dua ayah dan dua garis keturunan berbeda. Bahkan jumlah nama berbeda. Matius 41 orang, Lukas 77 orang. Masya Allah. Bedanya hampir 2 kali lipat. Bahkan nama ayah Yusuf berbeda. Matius, Yakub, Lukas, Heli. Jadi masa Islam harus mengikuti silsilah yang kontradiktif? Tentu tidak. Al-Quran justru menyelamatkan cerita asli. Isa tidak punya ayis. QS Ali Imran 3:47, aku belum pernah disentuh lelaki manapun. 4. Apakah Isa itu orang Yahudi? Kristen mengklaim Yesus Yahudi Galilea. Al-Quran menyebut Isa sebagai putra Maryam tanpa ayah. Nabi Bani Israel QS Ash-Shaf numbers 6. Islam sesuai sejarah. Nama Maryam, wa Miriam. Rumah ibadah Baitul Maqdis. Makanan Palestina. Bahasa Ibrani Arami bukan Yunani. Sementara Injil ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa yang Isa tidak pernah pakai. Ini bukti, Injil bukan kata-kata Isa langsung. Yesus dalam Injil bukan lagi sosok asli. 5. Kenapa mukjizatnya beda? Kristen, Yesus tidak bicara saat bayi. Islam, Isa bicara saat masih bayi. QS Maryam 19:30, open quote. Dia berkata, aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku nabi. Close quote. Lalu orang Kristen bilang, mana dalil dari Injil? Ternyata dalam Injil Apokryf, Proto-Evangelium of James, kitab lebih tua dari Lukas, disebutkan Yesus bicara sejak bayi. Artinya, Christianity pun awalnya meyakini itu sebelum dibuang dari kanon gereja. 6. Kenapa Isa tidak disalib dalam Islam? Sederhana, QS An-Nisa 4:97, open quote. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Close quote. Sementara Injil sendiri bingung. Markus, Yesus putus asa. Lukas, Yesus pasrah. Yohanes, Yesus perkasa. Matius, bumi gempa, kuburan terbuka. Kontradiksi ini membuat 70% sarjana Kristen modern, Ehrman, Crossan, Spong berkata, Injil bukan laporan sejarah. Islam datang meluruskan, Allah menyelamatkan Isa. Islam justru mengembalikan sosok original Isa, yang hilang dalam tradisi Kristen. Nabi, manusia, hamba Allah. Tidak disalib, tidak Tuhan, tidak putra Tuhan, tidak punya ayah. Diberi Injil, memberi kabar datangnya Nabi Muhammad. Akan turun kembali menjelang kiamat. Dan yang paling penting, Al-Quran menyebut Maryam lebih mulia dari seluruh wanita dunia. Bahkan Alkitab tidak pernah mengatakan itu.